Baik, kita lanjutkan pembahasan pertemuan kita setelah tadi kita mendengar beberapa pemaparan dan penjelasan dari Anda sebagian peserta KKN. Kita akan coba ulas apa dan bagaimana tahapan 3 atau siklus 3 dalam KKNDR ini, ya, yaitu pelaksanaan program dan evaluasi. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa KKNDR itu dianggap sukses apabila tahapan siklus berjalan dengan baik. Ya. Gimana cara menjalankan siklus dengan baik itu? Pertama, tentu adalah Anda memahami siklus itu. Yang kedua, masyarakat juga mau diajak gitu. Ya, dan ada yang bisa melaksanakannya dengan baik, ada yang sulit ya untuk melaksanakan pola pemberdayaannya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan pelaksanaan program. Sering ingin sekali lagi mengulas beberapa kali ya, bahwa pemberdayaan dengan pengabdian itu dalam KKNDR dibedakan. Ya, kalau pemberdayaan ada prosesnya ya, ada proses untuk menggali masalah itu dengan masyarakat gitu ya, ada forum-forumnya kan, ada tahap-tahapnya. Itu kalau pemberdayaan. Tapi kalau pengabdian hanya ya tinggal memberi aja. Anda tinggal melihat, ngobrol-ngobrol langsung dilaksanakan. Ya, pemberdayaan itu bagian dari pengabdian, tapi tidak setiap pengabdian itu dalam KKNDR ya, dalam KKNDR itu adalah pemberdayaan. Jadi dalam pemberdayaan itu KKNDR bagian dari perjalanan siklus. Jadi adanya pemberdayaan kalau dilaksanakan siklusnya. Ya, seperti biasa nanti setelah kegiatan ini, ya, Bapak minta kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, ya, pada hasil sebagai hasil perencanaan, ya, kemudian juga pelaksanaannya seperti apa. Nah, jadi betul-betul pelaksanaan program atau dalam tahap 3 ini itu merupakan bagian dari implementasi siklus 2 atau tahapan 2, perencanaan partisipatif. Ya. Silakan yang pengabdiannya lakukan terus sebagai amal jariah Anda lah, kebaikan Anda bagi masyarakat ya. Termasuk juga kenang-kenangan dengan mereka bahwa Anda sebagai mahasiswa KKN telah berbuat sesuatu yang penting. Pertama dari segi pengertian, pelaksanaan program itu telah disepakati oleh warga dalam dokumen perencanaan. Pastikan bahwa program yang dilaksanakan dalam kegiatan KKNDR merupakan program yang disepakati oleh masyarakat dan sudah disepakati dalam dokumen perencanaan. Satu. Yang kedua, tujuannya tersosialisasikan program kepada warga. Jadi warga di dalam kegiatan KKNDR ini betul-betul komunitasnya, yang disebut warga itu nggak usah seluruh RT, seluruh RW ya, komunitas lah, komunitas yang dianggap penting, kemudian udah menyampaikan akan ada kegiatan yang disepakati warga. Kemudian terlaksana program hasil prioritas perencanaan partisipatif. Mana program yang prioritas menjadi pelaksanaan partisipatif, itu yang menjadi bagian dari kegiatan KKNDR ini. Kalau ada 10, ada 5, ada 3 program, silahkan dipilih yang mungkin saja dilaksanakan. Ya. Nanti kemudian Anda harus menyusun dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut RTL. Ya. Ada RTL-nya. Oke, itu tujuannya. Jadi tujuan adanya evaluasi pelaksanaan program dan evaluasi ya, setelah dilaksanakan kemudian Anda evaluasi. Outputnya adalah terdokumentasikan pelaksanaan program dan evaluasinya. Itu output dari siklus 3 ini. Kemudian terdokumentasi tingkat kepuasan masyarakat atas program yang sudah dilaksanakan. Jadi ada testimoni lah, ya. Coba saya minta nanti ada testimoni dari masyarakat, ya, di akhir dari kegiatan KKN ini, kira-kira masyarakat punya penilaian apa dan bagaimana terhadap Anda sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN. Ya. Oke, itu tahap evaluasi ya. Jadi pengertiannya sudah, tujuannya bagaimana, outputnya sudah jelas. Ya, itu mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah
tahapannya ya. Ya. Pastikan oleh peserta KKNDR sudah siap berpartisipasi dalam program yang sudah disepakati oleh warga. Coba dicek bahwa program ini memang layak untuk dilaksanakan ya. Jadi tidak maksa lah, kalau nggak mungkin jangan dilaksanakan. Kira-kira yang mana yang bisa dilakukan dengan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta KKNDR mendorong Pokja, kelompok kerja atau organisasi masyarakat yang sudah dibentuk dalam siklus 2 dalam partisipasi masyarakat, dalam perencanaan partisipatif untuk melaksanakan programnya. Ya. Sebisa mungkin biarkan aja masyarakat yang melaksanakan, Anda mendampingi itu. Ya. Anda yang mendampingi dari kegiatan itu. Pak, gimana kalau mereka nggak mau saya yang melaksanakan? Ya boleh saja asal dibantu. Ya. Jadi bukan Anda sendiri, karena kegiatan ini kan disepakati bersama oleh masyarakat. Ya, oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, program dilaksanakan secara daring maupun tetap muka. Silakan programnya mau daring, mau tetap muka. Itu yang 15 poin KKN, program KKNDR, silakan diadaptasi. Ini belum ada yang lapor ke Bapak yang 15 orang itu. Ada yang bisa, Pak, saya sudah bikin edukasi apa gitu, divideokan gitu. Kan misalnya, tadi ada yang kursus ke rumah yang bimbel itu, bisa nggak divideokan itu? Ya, bimbelnya. Nah, supaya jadi dokumentasi gitu, bahwa UIN, Anda sebagai mahasiswa punya keterlibatan lebih jauh terhadap kepedulian masyarakat. Ya. Silakan mau daring maupun tetap muka ya, tergantung situasi dan kondisi di lapangan Anda masing-masing. Kemudian peserta KKN berperan menjadi relawan dalam pelaksanaan program. Boleh dia, kalau menjadi relawan posisinya berarti hanya membantu kehidupan masyarakat yang ada di sana. Ya, yang di sana. Jadi menjadi relawan itu artinya bahwa mahasiswa KKN betul-betul terprogram ya, melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan perencanaan partisipatif. Baik, ini ingin saya tegaskan, setiap foto, setiap video harus ada diri Andanya dan pakai alma mater ya. Ada moto tentang sapi kurban, ini nih dilaporkan aja orang lain, Andanya sendiri nggak muncul. Jangan-jangan ini foto orang gitu, bukan foto Anda kan gitu. Kan jadi bertanya-tanya kan. Makanya supaya tidak bias nanti untuk bahwa Anda telah melaksanakan kegiatan itu, diri Anda tuh harus tampil di foto itu. Ya, pakai alma mater. Jangan lupa, karena ini untuk laporan kan, meskipun memang Anda melaksanakannya karena sebagai bahan laporan, ya, sebagai bahan laporan, maka Anda mau tidak mau harus ini harus apa namanya, memperhatikannya, ya, untuk melihat. Kemudian mendokumentasikan dan melaksanakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan ini. Setelah didokumentasikan, kemudian dievaluasi bareng-bareng sama Orgamas. Kemarin bola poli misalnya ya, kalau kegiatannya 17 Agustus, itu tuh kurang bagus ininya nih, kurang solid. Nah, itu dievaluasi. Ditulis hasil evaluasinya ya. Itu nanti bahan laporan. Ya, bahan laporan. Melaporkan kepada DPR kendala-kendala dalam siklus pelaksanaan program dan RTL berikutnya. Nah, makanya ditanya nanti dalam tugas di siklus 3 ini. Kenapa Bapak minta setiap tagihan-tagihan laporan ini ada? Untuk mempermudahkan Anda, untuk mempermudah Anda. Nanti Anda mudah untuk menyusun laporannya. Ya, karena bahan-bahannya sudah ada. Nah, sehingga DPL dilapori kegiatan programnya apa, kemudian masalahnya apa, dan lalu tindak lanjutnya mau bagaimana. Ya, itu ya untuk kegiatan pelaksanaan program. Kemudian misalnya ini ada program pencegahan dan ketahanan dari COVID. Ya. Mendata masyarakat terdampak COVID mungkin sudah lewat itu ya. Edukasi pencegahan bisa saja masih berlangsung sekarang ini. Ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat dari COVID bisa saja sekarang masih bisa dilakukan. Menyusun protokol social distancing pada era normal baru, boleh saja. Misalnya ada yang perlu misalnya untuk mengedukasi masyarakat di tempat posyandu, itu bagaimana itu? Ya, protokol kesehatan dan sosial physical distancingnya semua seperti apa? Ya, itu tolong dibantu oleh Anda semua. Ya.
Nah, ini program pencegahan dan ketahanan COVID basis prodi ini. Ya. Tadi yang syariah misalnya, nah itu tergantung ya. Kalau yang fakultas syariah misalnya, Anda mau melihat apa misalnya di situ. Tergantung prodinya. Tapi secara umum, karena terkait dengan hukum misalnya, strategi efektif membangun kesadaran hukum. Itu diambil rumpun ilmu fakultasnya, bukan ilmu prodinya. Boleh lah ya. Psikologi misalnya menguatkan psikologi psikososial support pada remaja di masa COVID. Usuludin membangun kesadaran teologis bertahan dari COVID. Boleh lah tuh. Jadi kita ambil yang unsur dari fakultasnya, bukan dari unsur prodinya. Karena sulit kalau bikin yang prodi ini, Bapak yang tidaknya ya. Tapi kita ambil yang fakultasnya aja. Yang fakultasnya aja. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana masing-masing fakultas ini ada dari jurusan dakwah misalnya, membangun komunikasi efektif selama masa WFH. Ya. Jadi selama masa WFH itu bagaimana kegiatan-kegiatan di keluarga ya yang efektif sehingga tidak menimbulkan kebosanan ya. Nah, silakan aja diatur seperti apa itu yang jurusan komunikasi. Identifikasi hambatan pelaksanaan tahapan Sisdamas. Oke lah, ini kembali ke soal pemberdayaan ya. Respon masyarakat kurang antusias, program sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu akan ada kendala-kendala, sehingga dari kendala-kendala itu Anda akhirnya memutuskan untuk melakukan kegiatan pengabdian, tidak pemberdayaan, karena Anda sendiri kurang berhasil atau masyarakat sendiri kurang bisa digerakkan oleh mahasiswa misalnya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, saya kira itu dulu ya untuk penjelasan. Ini kesininya ada ya pelaksanaan program. Oke, ini tadi sudah ya, sudah disampaikan, sudah dipaparkan, sehingga cukup jelas apa yang menjadi pembahasan pada siang hari ini. Baik, sebelum diakhiri, silakan Saudara Yusuf, apa yang tadi ingin disampaikan? Iya Pak, maaf Pak, baru bisa gabung lagi. Tadi untuk rencana program yang sudah disepakati warga dan pelaksanaan sampai hari ini. Pertama, hasil dari rempuk warga, terus tuh hasil rapat dari Karang Taruna, rapat RW juga, sama satu lagi rapat dari orang tua murid, berawal dari permasalahan yang dampak dari COVID sebetulnya di Kampung Kebon Terong itu jadi metode pembelajaran orang tua kesulitan dengan metode pembelajaran anak yang saat ini daring. Makanya itu permintaannya dari warga masyarakat pengen ada bimbingan belajar baik di saat pagi untuk kegiatan pembelajaran daringnya maupun nanti di siang hari sama sore hari untuk kegiatan pembelajaran tambahan gitu. Karena orang tua juga pengen ada pembelajaran tambahan karena masih dinilai kurangnya pesan atau pembelajaran yang disampaikan ketika metode daring gitu. Makanya kita juga diminta untuk siang itu ngasih lagi materi tambahan gitu. Ya. Itu sebagai program pengabdiannya. Yang sisanya mungkin banyaknya itu pemberdayaan Pak jadi sebuah masalah. Sisanya mungkin pengabdian masyarakat karena itu sebagai mungkin udah mengikuti program yang ada di masyarakat kayak Jumat bersih, terus tuh kayak saya juga ikut ronda seminggu 3 kali di sini tuh. Ikut ronda sama juga kegiatan 17 Agustusan jadi panitia full ngadain malam tasyakuran. Ya. Halo? Wah, putus. Sanjika, silakan ditambahi. Halo Sanjika? Mana Saudara Sanjika? Hadir apa enggak nih Sanjika? Halo Sanjika?
Yusuf? Ya, Pak. Ya, masih terus Lanjut, Pak. silakan. Ya, maaf, ini mungkin jaringannya agak jelek. Ya tadi tuh sampai kegiatan pengabdiannya, terus tuh kita ikut partisipasi juga di kegiatan 17 Agustusan sama kegiatan tasyakur. Jadi kayak tasyakur tuh kegiatan hajat lemburnya gitu Pak, cuma secara Islami gitu. Jadi nggak panggung dangdutan enggak. Tapi kita masih tetap melaksanakan protokol kesehatan karena itu udah jadi program RW. Jadi kita gabung sama buat kepanitiaan, kita gabung sebagai unsur pendukung bersama Karang Taruna dan pihak KRW-an gitu. Sisanya mungkin kita kayak ngasih pelatihan-pelatihan skill, kayak skill kita kan udah kita kan punya Instagramnya sendiri ya, kayak pelatihan Mana tuh kirim ke grup atau Instagramnya gimana itu? Ada enggak Instagramnya? Pak, nanti ada Instagram untuk kegiatan-kegiatannya. Ya, bagus. Jadi kayak Unjuk Kabisa tuh sebetulnya pelatihan skill komputer dari mulai kalau tingkat SD itu dari mulai menyalakan laptop dan lain sebagainya. Terus kalau SMP itu udah mulai ke Word cuma sama spesifikasinya karena dibutuhkan nanti untuk dia kegiatan belajar mengajar. Untuk SMA-nya sebetulnya kita masih kesulitan karena partisipasinya itu kalau diundang udah, tapi yang datang nggak ada sebetulnya. Tadinya kalau SMA-nya kita mau kasih pelatihan editing gitu, kayak Premiere Pro, terus Photoshop, Corel Draw, dan kayak gitu. Cuma kalau yang itu nggak terlaksana. Terus kita juga ngasih pelatihan mungkin skill kabisanya musik, tapi musiknya lebih kepada bukan musik tradisional atau musik akustikan, tapi lebih kepada hadroh sama marawis gitu. Karena mungkin alat yang tersedia di sini itu, jadi kita kasih pelatihannya itu ke teman-teman semuanya. Mungkin itu Pak, sampai saat ini. Oke, terima kasih. Ya. Intinya ke semuanya ya, pertama Bapak ucapkan terima kasih. Yang sangat ditunggu sebetulnya tayangan, baik itu foto maupun video, ya, apalagi ada Instagramnya, upayakan biar penonton tuh paham ada narasinya, baik narasi lisan ataupun narasi tulisan ya. Kalau susah lisan, diketik aja kan, mungkin editingnya lebih mudah mungkin kalau narasi tulisan kan. Itu kalau narasi tulisan di videonya itu lebih mudah mungkin daripada yang suara. Yang kedua, foto juga harus ada narasinya, biar yang baca kan paham ini tuh kegiatan apa gitu, ya. Kegiatan apa yang dilaksanakan dalam kegiatan Anda semua. Baik, ini pertemuan yang terakhir ya dengan dosen pembimbing sesuai dengan arahan dari LP2M. Jadi nanti ada tugas yang ketiga, ya. Setelah ini akan disampaikan soal bimbingan hasil siklus 3 ini. Ya, mudah-mudahan ya memang tidak terlalu berkesan betul ya KKN tahun ini, karena memang agak sedikit dipaksakan, ya dipaksakan juga untuk kepentingan Anda semua ya, karena bagian dari kurikulum ya di perguruan tinggi, sehingga KKN menjadi mata kuliah yang harus Anda tempuh, ya, yang harus Anda tempuh. Baik, dari Bapak cukupkan sampai sekian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Sisdamas, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.